Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai media pembelajaran baru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Ramadanti dengan nomor NPM 201063106079. Di sini saya ingin membahas tentang bab 1, yaitu mengenai hakikat perkembangan. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, dimulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, dan juga masa dewasa. Dan di sini adalah suatu proses perubahan dalam diri individu organisme, baik fisik atau jasmania ataupun psikis rohaniah menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud sistematis di sini adalah perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan antara fisik dan psikis dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contohnya, berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Yang kedua adalah progresif. Progresif adalah perubahan yang bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas. Contoh, perubahan proporsi dan ukuran fisik anak atau perubahan pengetahuan atau kemampuan anak. Yang ketiga, berkesinambungan, yaitu perubahan pada sebagian fungsi organisme berlangsung berurutan dan beraturan. Yang kedua adalah ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan dalam diri individu atau organisme dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan ukuran dalam aspek fisik, tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, yaitu semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua adalah terjadi perubahan proporsi dalam aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Sedangkan aspek psikis adalah perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas. Yang ketiga adalah lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik. Lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak, dan aspek psikis adalah lenyapnya masa mengoceh atau meraba bentuk gerak-gerik anak-anak seperti merangkak dan perilaku impulsif. Yang keempat adalah munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik. Contohnya pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membesarnya pinggul atau buah dada pada wanita. Sedangkan aspek psikis adalah berkembangnya rasa ingin tahu, terutama berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan nilai-nilai moral. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang di sini artinya adalah manusia secara terus-menerus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang artinya setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi, maupun sosial saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang di sini dimaksud perkembangan terjadi secara teratur sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Yang keempat, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Di sini adalah perkembangan bermula dari globalitas yang dengan
Melalui proses berangsur-angsur semakin muncul perincian-perincian yang semakin beraneka ragam, atau dengan kata lain perkembangan ini disebut menuju diferensiasi. Oleh karena itu disebut juga dengan hukum diferensiasi. Dan yang kelima adalah setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai media pembelajaran baru ini. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabila Mulia Putri. Saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan individual. Ya, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Di sini, definisi dari pertumbuhan adalah proses perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran, yaitu seperti bertambahnya ukuran anak, panjang, pendek, besar, kecil, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, dan bersosialisasi. Oke, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada faktor genetik, faktor lingkungan, faktor psikososial, dan faktor keluarga. Faktor genetik mencakup yang pertama ada kelainan kromosom, yang kedua ada sindrom Down, yang ketiga adalah sindrom Turner. Faktor lingkungan yaitu mencakup gizi bumi, mekanisme infeksi, ras atau suku, gizi pada anak, dan perawatan kesehatan. Faktor psikososial di sini mencakup stimulasi, motivasi belajar, kelompok sebaya, mengalami stres, kualitas interaksi anak dengan orang tua. Yang terakhir ada faktor keluarga. Di sini mencakup tentang pekerjaan atau pendapatan orang tua, pendidikan ayah atau ibu, jumlah saudara, serta stabilitas ekonomi di rumah tangga. Ya, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai tahap. Di sini ada tahap pertumbuhan dan perkembangan dari usia 0 sampai 4 tahun, di mana ketika kita lahir berat badan rata-ratanya itu adalah 2 kg. Jadi itu berat badan rata-rata bayi atau usia 0 tahun, dan tinggi badannya adalah rata-rata 6,75 cm. Di sini juga mencakup ada motorik halus, motorik kasar, perkembangan bahasa, dan perkembangan sosial. Kita bahas mengenai motorik halus terlebih dahulu. Motorik halus di sini yaitu mencakup menggoyangkan jari-jari kaki, memilih garis yang lebih besar atau lebih panjang, menggambar orang, melepas objek dengan jari lurus, menjepit benda, melambaikan tangan, menempatkan objek dalam wadah, makan dan minum. Itu merupakan ciri dari motorik halus. Sedangkan motorik kasar itu seperti kemampuan berdiri satu kaki selama 16 detik, menjelajah, membuat posisi merangkak, berjalan dengan bantuan. Selanjutnya ada perkembangan bahasa seperti menyebutkan hingga 4 gambar, terus menyebutkan warna, menghitung, menirukan bunyi, respon terhadap panggilan. Yang terakhir ada sosial. Perkembangan secara sosial yaitu adalah bermain dengan penggunaan sederhana, menangis jika dimarahi, mengenali orang anggota tubuh, dan interaksi yang baik kepada orang lain. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Ini sangat terlihat sekali oleh pertumbuhan dan perkembangan remaja, seperti gelisah, ingin mencoba, berhayal, dan aktif. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai gelisah. Di sini gelisah menyebutkan bahwa sikap tidak tenang menguasai diri dari remaja tersebut, karena mereka mempunyai banyak macam-macam keinginan yang tidak dapat dipenuhi karena mereka merasa belum mampu atau tidak mampu. Yang kedua adalah ingin mencoba. Ini juga identik dengan remaja, karena remaja sangat berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Mereka ingin mencoba apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang keempat ada berkhayal. Di sini berkhayal, khayalan atau fantasi itu tidak selalu dan tidak selamanya negatif, karena ada juga yang bersifat positif. Melalui khayalan banyak hal dan ide baru yang bisa diciptakan atau direalisasikan. Yang keempat ada aktif, berkeinginan untuk menjelajah
proses pertumbuhan dari bayi, bisa dilihat dari bayi, anak-anak, remaja, dan sampai ke tua. Ini merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan individu. Baik, terima kasih. Saya akan beralih ke tempat selanjutnya. Di sini saya Sabila Hoirisa akan menjelaskan unit 2 tentang karakteristik dan perbedaan individu. A. Individu dan karakteristiknya. 1. Pengertian. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal maupun material. Yang kedua yaitu ada karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat bawaannya yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Menurut KBBI 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan yang memiliki nilai-nilai yang unik. Selanjutnya yaitu ada B. Perbedaan individu. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Menurut Gary 1963, Oxendin 1984, 317 mengategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang. 1. Ada perbedaan fisik, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. 2. Perbedaan sosial yaitu status ekonomi, kelompok, agama, dan keluarga. 3. Perbedaan kepribadian yaitu watak, sikap, motif, pikiran, minat, dan perasaan. 4. Perbedaan inteligasi dan kemampuan yaitu dasar, tinggi, sedang, rendah. 5. Perbedaan kepandaian di sekolah yaitu sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai. 6. Perbedaan kognitif, perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 7. Perbedaan individual dalam kecakapan bahasa, kemampuan tiap individual dalam bahasa berbeda-beda. Selanjutnya yaitu 8. Perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan, pertumbuhan fisik, dan tingkat kemampuan berpikir. 9. Perbedaan dalam latar belakang keluarga baik dilihat dari segi sosial, ekonomi, maupun sosiokultural individual adalah berbeda-beda. Yang ke-10, perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. 11. Perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individual ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga sampai lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Tarus Fitriani. Saya berasal dari kelas 2E Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di sini akan menjelaskan materi perkembangan peserta didik tentang bab 5 yaitu pertumbuhan fisik. Sebelumnya, apa sih
pada anak laki-laki. Yang pertama yaitu adanya perubahan suara menjadi lebih berat. Yang kedua, tumbuh kumis dan jenggot. Yang ketiga, tumbuhnya jakun, mimpi basah, perubahan tinggi badan yang mencapai tingkat maksimum tiap tahunnya, dan yang terakhir yaitu tumbuh rambut halus di beberapa bagian tertentu. Selanjutnya, penyebab pertumbuhan pada masa remaja disebabkan oleh dua kelenjar bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang berada di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang erat hubungannya dengan masa remaja. Hormon gonadotropik yang merangsang alat reproduksi menjadi lebih aktif. Seluruh proses ini dikendalikan oleh kelenjar endokrin. Lalu selanjutnya adalah perubahan-perubahan yang terjadi saat masa pertumbuhan remaja. Di sini ada 4. Yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Yang kedua, ada perubahan proporsi tubuh. Yang ketiga, ciri reproduksi yang utama. Dan yang terakhir adalah ciri reproduksi yang kedua. Yang pertama, apa sih itu perubahan ukuran tubuh? Di sini dijelaskan irama pertumbuhan menjadi lebih cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan alat reproduksinya. Setahun sebelum usia ini mereka akan bertambah tinggi, namun akan berhenti tingginya pada usia 19 dan sampai 20 tahun bagi anak laki-laki dan pada usia 18 tahun bagi anak perempuan. Lalu selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan perubahan proporsi tubuh? Proporsi anak mulai berubah dan mulai tampak seimbang menjadi tubuh orang dewasa. Lalu di sini, apa sih yang dimaksud dengan ciri reproduksi yang utama? Yaitu berkembangnya alat reproduksi menjadi lebih matang dan siap untuk dibuahi. Dan yang terakhir yaitu ciri reproduksi yang kedua adalah tumbuhnya payudara pada anak perempuan dan juga pinggul menjadi lebih besar. Pembahasan selanjutnya yaitu ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Kriteria yang pertama yaitu kriteria kematangan seksual, yang kedua permulaan kematangan alat reproduksi, dan yang terakhir yaitu urutan gejala kematangan reproduksi. Mari kita bahas apa itu kriteria kematangan seksual. Pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi. Lalu dibutuhkan sekitar 1-1,5 tahun untuk seorang perempuan dikatakan benar-benar matang atau siap untuk dibuahi. Sedangkan pada anak laki-laki tidak begitu jelas, tetapi laki-laki bisa dinyatakan matang apabila ia telah mengalami mimpi basah. Lalu yang kedua, permulaan kematangan alat reproduksi, yaitu pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Menarche mengatakan kematangan reproduksi manusia diawali pada usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara usia 10 sampai 16,5 tahun. Yang terakhir yaitu urutan gejala kematangan reproduksi. Pada anak perempuan ditandai dengan tumbuhnya payudara, lalu menstruasi yang biasanya terjadi pada usia 8 sampai 13 tahun. Yang kedua yaitu pada anak laki-laki dimulai pada usia 9,5 tahun sampai 13,5 tahun dan berakhir sampai usia 17 tahun. Pada usia 16 tahun mulai tumbuh jakun dan mengalami perubahan suara menjadi lebih berat. Lalu, kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Adapun di sini ada 6. Yang pertama yaitu pengaruh keluarga, pengaruh gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, kesehatan, dan yang terakhir adalah pengaruh bentuk tubuh. Selain itu, lingkungan tempat tinggal juga berperan penting dalam hal ini. Remaja harus pandai dalam memilih teman dan dengan siapa ia akan bergaul. Selain perubahan fisik, remaja juga mengalami perubahan emosi dan perasaan. Oleh karena itu, mereka harus bisa mengontrol diri mereka dan dalam hal ini juga kedua orang tua cukup berperan penting. Di sini saya akan menyebutkan beberapa
mengikuti kegiatan yang positif, dan yang terakhir yaitu menghindari segala jenis kenakalan remaja dan juga lainnya. Sepertinya cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufiani. Di sini saya akan menjelaskan unit 4, yaitu tentang kebutuhan remaja. Yang pertama ada jenis kebutuhan remaja. Ada aktualisasi, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan keamanan, kebutuhan jasmania, kebutuhan organik, kebutuhan emosional, kebutuhan berprestasi, dan yang terakhir adalah kebutuhan mempertahankan diri. Adapun jenis-jenis masalah yang dihadapi seorang remaja, yang pertama adalah mengubah sikap menjadi dewasa, yang kedua sulit menerima perubahan fisiknya, yang ketiga perkembangan fungsi seks, dan yang terakhir adalah masalah penyesuaian emosional. Adapun yang terakhir adalah usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Yang pertama adalah latihan kebersihan, yang kedua dilakukannya pendidikan seks di dalam keluarga, dan yang terakhir perlu dikembangkannya kelompok remaja seperti kelompok masjid, karang taruna, dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran baru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reis Fitriani. Saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu perkembangan intelektual, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Definisi perkembangan intelektual. Menurut Kamus Webster New World Dictionary, kecakapan untuk berpikir, mengamati, atau mengerti. Kecakapan di sini adalah untuk mengamati atau mengerti hubungan, perbedaan, dan lain-lain. Yaitu tes inteligensi untuk menggambarkan kecerdasan intelektual anak bisa melalui tes IQ. Nilai IQ diantaranya dikategorikan menjadi 6. 1. 70 ke bawah anak mengalami kelainan. Yang kedua, 71 sampai 85 anak di bawah normal. Yang ketiga, 86 sampai 115 anak normal. Yang keempat, 116 sampai 131 anak di atas normal. Yang kelima, 131 sampai 145 anak superior atau cerdas. Yang keenam, 145 ke atas anak jenius. Selanjutnya, definisi perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah hubungan sosial, merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Faktor perkembangan yaitu sosial pada remaja. Yang pertama, kondisi keluarga. Yang kedua, kematangan anak. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Yang keempat, pendidikan dan kapasitas mental, dan lain-lain. Selanjutnya, definisi bahasa. Perkembangan bahasa yaitu meningkatnya kemampuan penguasaan alat komunikasi baik secara lisan, tertulis maupun tanda-tanda isyarat. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak sekarang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Faktor pengaruh perkembangan bahasa. Faktor yang paling berpengaruh adalah lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Yang terakhir, definisi bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan bawaan atau potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih, yang harus diketahui orang tua agar anak mengetahui minat dan bakat, yaitu 1. Jenis buku yang disenangi, yang kedua potensi unggul yang pernah dicapai, yang ketiga kegiatan kelompok yang disenangi, dan lain-lain. Tes bakat
ada beberapa tes yang menunjukkan apa bakat kita, seperti yang pertama FACT, yaitu Flanagan Attitude Classification Test. Yang kedua DAT atau Differential Attitude Test. Yang ketiga ATC. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.